dari terbit matahari. Nah, adik-adik boleh sambil bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, boleh persilakan duduk kembali. Kita akan masuk doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Meli. Kita tangan tutup mata ya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di dalam tata kerajaan surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami kembali boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan juga nantinya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan, sehingga kami boleh melakukan atau mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kembali akan mengingat mengenai 10 perintah Allah. Kalau minggu lalu ke-9 dan ke-10, sekarang kita mulai lagi ya dari awal. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagiku patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, Kak Meli, abis ini kita mau puji nama Tuhan lagi kan Kak? Ya, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Adik-adik, bangkit berdiri kembali. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang berkata apa Kang Mary? Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dan dikasihi Kristus. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Ibu sangat bersuka cita dapat bertemu dalam ibadah minggu online pada hari ini tanggal 13 Juni tahun 2021. Mari kita siapkan hati melalui doa untuk kita sambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, kami bersyukur dapat beribadah sekolah minggu melalui online. Kami sebagai anak-anak-Mu rindu mendengar Engkau berfirman. Berkatilah agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Demi Kristus yang hidup kami panjatkan doa ini. Amin. Ada pengalaman ibu saat ibu seusia kalian. Ketika ibu pertama kali masuk sekolah, ada perasaan khawatir karena memulai lingkungan yang baru. Biasanya ditemani orang tua. Nah, ibu guru pada saat itu melarang ditemani oleh mamanya ibu ya, supaya anak-anak mandiri. Nah, ibu kira pengalaman yang sama juga pernah kalian rasakan kan? Betul tidak? Nah, perasaan kekhawatiran itu juga dialami oleh bangsa Israel waktu pertama kali keluar dari perbudakan Firaun, yaitu Raja Mesir. Yuk, kita ambil Alkitab
dan bersama kita membaca dari Keluaran 13 ayat 21 yang berbunyi, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, anak-anak sekolah minggu, tema dalam ibadah sekolah minggu pada hari gabungan hari ini adalah Tuhan selalu berjalan di depan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagian bacaan dari Keluaran 13 ayat 21 ini adalah rangkaian dari karya keselamatan Allah Israel setelah keluar dari Mesir. Jeritan umat Israel bertahun-tahun di pembuangan telah Tuhan dengar dan jawab. Tuhan telah lepaskan mereka dari cengkraman perbudakan Raja Fir'aun. Meskipun mereka telah bebas dari Mesir, tetapi umat Israel merasa khawatir bagaimana kelangsungan mereka setelah keluar dari Mesir. Ketika di Mesir, Raja Fir'aun dengan kuasanya mengatur seluruh rakyat dan para budak. Tetapi bagaimana kelangsungan mereka setelah keluar dari Mesir? Siapa yang melindungi mereka di tanah yang tidak bertuan itu? Di dalam kekhawatiran itulah Nabi Musa menyampaikan rangkaian janji penyertaan setelah umat keluar dari Mesir. Keluaran 13 ayat 21 berbunyi, Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya Tuhan pemimpin umat. Tuhan memberi jaminan keselamatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menjadi perisai berhadapan dengan bahaya dari musuh. Nah, dan juga Tuhan menjadi GPS dalam perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian itu. Nah, Tuhan menjadi GPS, yaitu penuntun arah dalam memilih rute menghindari dari bangsa Filistin yang kuat itu. Itu sebabnya umat Israel yang sebelumnya khawatir dan takut berbalik menjadi sukacita dalam perjalanan mereka. Nah, kembali kepada pengalaman pertama masuk sekolah, rupanya kekhawatiran itu menjadi sirna setelah berjumpa dengan pengalaman baru. Ada teman baru, ada guru baru, ada pelajaran baru, dan berbagai hal yang baru lainnya. Nah, anak-anak, bentuk penyertaan Tuhan bagi Israel itu dinyatakan dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk menuntun mereka, menerangi mereka pada waktu perjalanan di siang hari, dan tiang api untuk menerangi mereka pada waktu perjalanan di malam hari. Artinya Tuhan setia menuntun mereka siang dan malam. Tuhan setia menemani perjalanan umat. Tuhan sendiri yang mengetahui jalan-jalan yang mereka lalui agar terhindar dari bahaya. Anak-anak, dari kisah Tuhan berjalan bersama umat ini, mari kita memuji Tuhan karena Tuhan adalah pemimpin yang berjalan di depan kita. Dalam perjanjian baru, relasi antara Tuhan dengan Yesus, orang percaya seumpama gembala dan domba. Yesus sebagai gembala akan berjalan di depan. Yesus rela berkorban untuk umat, bahkan sampai mati di kayu salib. Kiranya pengorbanan Yesus ini melenyapkan perasaan khawatir dalam hidup kita. Di hari Minggu ini, mari kita meneliti kedalaman isi hati kita. Apakah yang menjadi sumber kekhawatiran dalam kehidupan anak-anak? Apakah khawatir karena pandemi COVID yang tidak tahu ujungnya ini? Apakah khawatir jika orang tua di PHK? Apakah khawatir oleh kejenuhan dalam diri? Apakah khawatir dengan bahaya-bahaya lain yang ada di depan hari kita? Apapun kekhawatiran hidup anak-anak terkasih dan juga hidup kita semua, mari kita mengikuti teladan umat Israel, yaitu pertama, berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, melepaskan kita dari kekhawatiran dalam hidup ini. Dan kedua, arahkan mata iman kita kepada Tuhan, supaya kita merasakan dan mempercayai kehadiran Tuhan dalam berbagai bentuk. Jika Tuhan memakai simbol kehadiran tiang awan dan tiang api bagi Israel, Tuhan Yesus mengumpamakan dengan gembala dan domba. Mari kita semakin peka dan sadar bahwa Tuhan hadir bisa dengan berbagai bentuk dan cara
untuk memberikan bimbingan dalam perjalanan hidup kita. Nah, anak-anak terkasih, Tuhan juga bisa memakai orang tua untuk menuntun perjalanan hidup adik-adik. Dan juga Tuhan juga bisa memakai rohaniwan, guru di sekolah, guru sekolah minggu, bahkan tanda-tanda mujizat untuk meneguhkan iman kita. Nah, itu sebabnya anak-anak terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berjalan di depan kita pada waktu siang maupun malam. Yang Tuhan harapkan dari kita adalah ketaatan. Ketaatan kita, ketaatan anak-anak. Nah, ketika Tuhan berkata jalan, maka respon kita taat berjalan. Saat Tuhan berkata untuk berhenti, maka kita juga berhenti. Maka Tuhan sebagai gembala akan terus menuntun dalam perjalanan kita. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa Ibu sampaikan dalam ibadah gabungan sekolah minggu pada hari ini. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengarkan bisa bermanfaat dan juga berguna untuk kehidupan adik sehari-hari. Dan juga terima kasih buat pelayan firman yang sudah menyampaikan kepada adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus tetap terus memberkati setiap pelayanan yang telah dilakukan. Nah, adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan sebelum nantinya kita akan doa penutup dan menerima doa berkat. Kita mengatakan bersyukur kepada Tuhan. La
kita akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala Agung kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami sama-sama renungkan. Dan kami saat ini berdoa dan memohon ya Tuhan, biar kiranya Tuhan teguhkan kami, teguhkan iman dan percaya kami ya Tuhan, bahwa Engkau berjalan di depan kami. Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menjagai kami, dan Tuhan akan memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kami juga berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami sama-sama baca, kami dengarkan, kami renungkan, itu tidak hanya sekedar sambil lalu ataupun menjadi pengetahuan saja, tetapi berikan ketaatan, berikan kepada kami kesetiaan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia di dalam membaca firman Tuhan, anak yang boleh selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan menjadi pelindung dan juga penuntun di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk mama papa, Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Tuhan berkati untuk kami semua ya Tuhan, agar kami semua diberikan kesehatan dan juga perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.